Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai kita di chapter 23 part yang ke-6. Nah, setelah di video sebelumnya kita mengerjakan dengan menggunakan indirect method untuk non-managed company. Sekarang kita akan kerjakan dengan direct method ya. Kemarin kita kerjakan di Excel ya. Nah, di sini ada catatan bahwa asumsikan account payable. Sini kan ada account payable nih. 46.000 dan 31.000 di tahun sebelumnya, itu relates to operating expense. Jadi utang-utang ini tuh semua kaitannya ke operating expense gitu ya. Oke, kita mulai kerjakan. Nah, di sini ketika mau mengerjakan direct method seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita bergerak dari atas, yaitu dari cash receipt from customer atau dari revenue-nya. Nah, revenue-nya itu harus kita adjust. Ya nggak sih, revenue dia, saya balik lagi, kan ada 840.000. Sekarang kita harus cari tahu yang benar-benar cash itu berapa gitu kan ya. Nah, revenue itu kan pasangannya AR. Ini kita mengulang lagi ya, revenue pasangannya AR. Berarti kita tinggal lihat nih AR-nya ada movement berapa. Ternyata AR-nya turun 22.000. Sekarang rumusnya adalah ini teman-teman. Revenue from sales itu ditambah jika AR-nya turun dan dikurang jika AR-nya bertambah. Logikanya bagaimana? Karena kita sedang menghitung penerimaan uang, artinya kalau AR turun itu berarti ada uang masuk, ya enggak sih? Makanya dia menambah revenue-nya. Tapi kalau kalau turun. Kalau AR-nya turun berarti tidak ada uang masuk gitu kan? Makanya dia mengurangi revenue. Sebentar. Nah, di soal ini AR-nya kan atau account receivable-nya dia itu turun ya, teman-teman. Berarti karena dia turun, decrease, maka dia menambah revenue-nya ya. Di sini balance-nya, ini cara bacanya gini ya. Ini balance AR di awal di Januari 1 59, di akhir ada 37.000. Ternyata ada revenue 840.000, maka receipt from customer-nya adalah 862.000. Nah, teman-teman kalau bingung pakai T account ini, sebenarnya nggak perlu ya. Karena mungkin akan bikin teman-teman jadi bingung, langsung aja masukkan ke rumus yang di atas ini ya. Revenue-nya itu tadi kan 840, ya kan? Ini saya hapus dulu, kayaknya riweuh gitu ya. Too much. Nah, kita langsung masukin aja di sini. Saya ganti pakai pen. 840.000. Kemudian tadi AR-nya kan turun. Turunnya adalah di sini 22.000. Berarti langsung aja kita tambah 22.000. Maka revenue-nya itu adalah 862.000 atau cash receipt from customer-nya adalah 862.000. Ini juga sudah saya kerjakan di Excel-nya. Ini ya. Nah, ini cash receipt from customer itu adalah, ini ya, saya masukkan rumusnya, 840.000 ditambah 22.000. Nah, sekarang setelah kita menghitung penerimaan, kita sekarang menghitung pengeluarannya atau cash payment. Cash payment yang pertama di sini terlihat adalah ada operating expense dan nanti ada income tax gitu ya. Jadi kalau untuk direct method, kita tidak perlu, kita bisa abaikan si depresiasi dan loss ini ya. Jadi depresiasi dan loss ini untuk kalau kita pakai indirect. Tapi kalau direct cukup cash receipt dan cash payment-nya aja yang kita lihat. Oke. Nah, cash payment from operating expense itu tadi kaitannya dengan account payable kan. Kita balik dulu ya ke slide. Ini sudah selesai. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi cash payment for operating expense itu adalah operating expense ditambah kalau ada peningkatan di prepaid dan penurunan di prepaid, atau ditambah kalau ada peningkatan kalau ada penurunan ya, decrease di AP, atau dikurang jika AP-nya naik gitu ya. Nah, ini agak belibet-libet nih di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka dan ada utang gitu ya. Nah, prepaid expense ini kan aset, sedangkan kalau account payable ini kan liability. Jadi teman-teman harus logikanya harus
apa sih, digambarkan di otak teman-teman nih, kalau prepaid gimana, kalau AP gimana gitu ya. Sekarang saya beri gambarannya dulu. Misalkan ini operating expense ya. Operating expense-nya si Norman ini kan tadi kita balik sini ya. 624. Sekarang pertanyaannya dari 624 ini yang cash, yang benar-benar keluar cash berapa gitu kan? Apakah semuanya 624.000 in cash? Ternyata enggak. Kita lihat karena di sini masih ada account payable, dan account payable itu naik sebesar 15.000. Kalau account payable naik berarti ada uang masuk, benar nggak? Ya dong, kan tahun lalu utang kita 31, utang kita tahun ini jadi 46, berarti ada uang naik, berarti tidak ada cash yang keluar di situ. Sedangkan di sini kita mau ngitung cash payment, benar nggak? Nah, karena tidak ada uang yang keluar, berarti dia kebalikannya, maka dia akan mengurangi di sini ya, expense dikurangi increase in AP. Nah, seperti ini rumusnya, langsung 624 kita kurang dengan flak-nya ya, atau 15.000. Dapatlah kita cash payment-nya, 609.000. Sama ya, nanti di sini saya sudah abaikan aja nih T account karena mungkin akan membuat teman-teman semakin pusing gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang di sini aja, langsung dikerjakan. Nah, ini kita kan adanya AP. Gimana kalau dengan prepaid? Prepaid itu kan biaya dibayar di muka ya, kebalikannya. Kalau biaya dibayar di mukanya naik, berarti kayak misalnya contoh asuransi gitu ya, asuransi kan prepaid insurance gitu ya. Coba teman-teman bayangin, tahun lalu prepaid insurance-nya 1.000, tahun ini 2.000, berarti ada kenaikan pembayaran biaya di muka. Nah, kenaikan pembayaran di muka itu sama dengan kita mengeluarkan cash-nya nggak sih? Kita bayar cash ke perusahaan asuransi, maka dia menambah si operating expense karena ada cash yang keluar. Ya, di sini kan kita menghitung cash yang keluar. Seperti itu ya logikanya. Nah, ini sudah. Kemudian yang terakhir cash paid for income tax. Oke. Nah, ya, income tax-nya kita lihat dulu. Di sini income tax-nya adalah 40.000 ya. 40.000, tapi apakah income tax-nya ini semua dibayar dengan cash? Kita lihat dulu ke neraca, ada nggak di situ utang? Ternyata ada. Income taxes payable, yaitu utangnya 4.000, tahun lalu 8,5. Berarti utangnya turun ya teman-teman. Kalau utang turun tandanya apa? Tandanya kita bayar atau mengeluarkan uang gitu ya. Nah, mengeluarkan uang ini berarti menambah cash payment, benar nggak? Ini kan cash paid nih. Cash paid-nya 40.000 ditambah 4.500, dapat 44.500. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih, di sini cash paid, di sini uang keluar kan, dan income tax payable utangnya turun, berarti ada uang keluar, berarti uang keluarnya bertambah gitu di sini. Nah, dari sini kita tinggal jumlah, dapatlah 208, bukan dijumlah, dikurang ya. Karena kan ini cash receipt. Ini saya merahin aja kali ya, supaya ketahuan kalau merah itu dia nanti harus dikurang. Nah, ini kan cash receipt, cash yang terima, ini cash payment yang dibayarkan. Berarti net cash-nya from operating activities adalah 208.500. Sama ya? Nah, ini cara lihatnya, sama teman-teman, baik indirect maupun direct hasilnya harus sama, tapi dia hanya caranya saja yang berbeda. Nanti baru kalau udah bikin gini, bikin di bawahnya cash flow from investing dan financing. Namun di soal ini tidak disuruh ya, ini ya hasilnya sama. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah step 3-nya. Jadi financingnya ya, sekarang investing dan financingnya tadi belum ada di soal yang tadi. Sekarang coba kita kerjakan financingnya atau investing. Plan asset that had cost 25.000 6 tahun before and were being depreciated on a straight line basis over 10 years with no estimated scrap value, itu dijual 5.300. Jadi dia ini ada transaksi menjual aset ya teman-teman. Asetnya harganya 25.000, dibeli 6 tahun lalu, sudah terdepresiasi selama yang basisnya 10 tahun, maksudnya umurnya itu 10 tahun, tapi sudah terdepresiasi 6 tahun gitu ya. Dengan tidak ada residual value.
Nah, aset ini dijual dengan harga 5.300. Nah, apa sih maksud dari transaksi ini? Kita harus cari apakah ada gain atau loss, karena nanti gain atau loss akan berpengaruh, ya nggak? Nah, sekarang kita lihat harganya 25.000 sudah terdepresiasi sebanyak 15.000. Dapat dari mana? 25.000 dibagi 10, ya kan? Karena umurnya 10 tahun, berarti 2.500 per tahun. Nah, 2.500 itu sudah terdepresiasi 6 tahun, jadi 15.000. Maka ketika dijual, nilai bukunya adalah 10.000. Nah, teman-teman punya aset nilai 10.000, dijual 5.300. Kira-kira itu rugi atau untung? Rugi ya, sudah jelas rugi. Nah, ruginya adalah di sini 2.700. Oke, baik teman-teman. Ini typo ya, harusnya 4.000. Sebentar. 10.000 dikurang 5.300, it's supposed to be 4.700 ya, jadi sini saya ganti. Gak apa-apa, tapi ini supaya teman-teman tahu cara ngitungnya aja, angkanya diabaikan aja, tapi gini ya cara menghitung lossnya. Nah, loss ini masuk ke mana? Sini teman-teman. Nah, ini juga harusnya 4.000 ya. Oke, 4.700. Jadi ini adalah bentuk indirect sebenarnya ya, masuk ke sini. Kemudian kita lihat dulu di soal selanjutnya. Oh, sale of plan asetnya masuk ke sini. Jadi hasil penjualan plan asetnya yang tadi, ya kan kita menjual aset nih, dapat 5.300, itu masuk ke cash flow from investing activities ya. Tapi kerugiannya masuk ke operating activities. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Karena kita menjual aset, uangnya masuk ke investing. Oke, karena kan aset itu non-current aset, masuk ke investasi baik menjual maupun membeli. Nah, kemudian ada yang poin selanjutnya. Sepanjang tahun 10.000 shares of common stock with a stated value $10 per share were issued for $33 a share. Jadi ada 10.000 lembar saham biasa dengan harga stated value-nya $10. Dijual dengan harga 33, berarti kita pakai harga pasarnya ya. 10.000 kali 33 adalah 333.000. Nah, inilah kalau misalnya kita jual saham masuk kemana teman-teman? Investing atau financing? Ke financing ya, equity. Nah, berarti masuk ke bawah sini nanti dia. Namanya adalah sale of common stock. Jadi kalau untuk investing sama financing, nama transaksinya kalau nggak sell purchase gitu ya, sell apa purchase apa, sell apa purchase apa gitu. Nah, kalau ini kan dia menjual saham, masuknya ke financing, maka ditulis di sini sell of common stock 330.000. Terus ada apa lagi? The company sustain a net loss. Ternyata perusahaan itu rugi di tahun itu $50.000 dan ada depresiasi 22.000 serta ada gain 9.000 dari hasil penjualan tanah senilai 39.000 cash. Nah, teman-teman di sini ada berapa info nih? Ada net income 50.000, ada depresiasi, ada gain, dan ada jual tanah. Berarti ada 4 angka yang harus kita masukkan. 50.000 masuk di mana? Ya, di atas ini ya. Nah, karena dia loss, kita kasih kurung karena nanti dia akan jadi negatif. Kemudian, balik lagi dulu, depresiasi termasuk ke dalam operating. Jadi dia akan di bawah sini ya. Depreciation expense, ingat dia menambah. Begitupun dengan loss ya. Loss itu menambah. Ini harusnya 4.000 ya tadi ya. Jadi depreciation expense-nya 22.000. Kemudian tadi ada gain. Masuklah ke sini gain. Nah, tapi gain itu mengurangi ya. Maka jadinya 9.000 mengurangi. Nah, ini teman-teman cek ya nanti ya. Ini harusnya segini atau enggak. Karena tadi ini kita rubah. Kemudian ada, sebentar saya balik dulu, ada hasil penjualan tanah 39.000. Kalau jual tanah masuk investing atau financing? Masuk investing ya. Jadi nanti di bawah sini ada, nah, sale of land. Kita jual tanah dapat uang 39.000. Maka cash from investing activities-nya adalah tadi hasil jual gedung dan hasil jual tanah. 5.300 ditambah 39.000 dapat 44.300. Nanti ada lagi treasury stock costing 47.000 dibeli. Jadi dia beli sahamnya sendiri. Nah, masuk ke financing ya. Purchase of company stock 47.000. Karena beli kita ngeluarin uang, jadi dia minus. Maka cash from financing activities-nya adalah 283. Nah, nanti angka ini dan ini
dijumlah jadi yang ini. Itu ya teman-teman.